Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pak dosen yang terhormat, perkenankan saya April Heri Kusbianto dalam hal ini bertugas untuk membuka majelis ini, dan untuk mengawali kegiatan ini, mari kita semuanya untuk membuka acara dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang hari ini akan menyampaikan paparan adalah Pak Slamet dan Pak Ari Saparullah dengan materi konsumsi. Kemudian yang kedua Pak Triyono dan Muhammad Fauzan dengan materi distribusi. Dari dua pemateri tersebut, kira-kira yang sudah siap untuk menyampaikan materi kelompok siapa? Pak Siapa? Saya, Pak. Oke, Pak Ari Saparullah. Kata Pak Slamet ini agak terlambat sedikit, biar saya aja yang mulainya. Oke. Ya, silakan Pak Ari menyampaikan materinya. Ya, sebentar saya share screen dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat berkumpul di cuaca yang cerah ini untuk melanjutkan diskusi. Nah, di sini diskusi kelompok kami, saya dan Pak Slamet. Sebelumnya saya minta maaf, di sini rekan saya Pak Slamet agak terlambat masuk karena ada sesuatu hal yang dikerjakan dulu katanya. Langsung saja sini saya masuk ke judul dulu, bahwa judul makalah dari kelompok kami adalah ayat dan hadis ekonomi yang berhubungan dengan konsumsi dalam perspektif Al-Quran. Bagian pertama adalah konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsumsi dan definisi konsumsi secara umum. Kata konsumsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsumtif, yang artinya suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sedangkan perilaku konsumsi adalah bagian dari suatu tindakan konsumsi. Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tujuan manusia mengonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai kemakmuran. Dan itulah adalah pengertian konsumsi secara umum. Dan juga pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan pengertian istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Kan pada sehari-hari biasanya konsumsi itu diartikan seperti makan dan minum saja. Tapi dalam ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk memanfaatkan barang dan jasa, dan apapun itu sesuai dengan konsumsi ekonomi itu tadi. Masuk ke bagian yang kedua, ayat dan hadis yang membahas tentang konsumsi. Yang pertama ada Quran surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama huzu zinatukum inda kulli masjidi wa kulu wasyarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, makna dari surah Al-A'raf ayat 31 ini, menurut Quraisy, ayat 31 tersebut mengandung makna keharusan memakai pakaian yang indah dan serta menutup aurat. Penggunaan pakaian yang indah ini maksudnya seperti masuk ke masjid dan lain-lain. Makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat, lagi bergizi, sehingga bermanfaat baik pada tubuh. Minumlah minuman yang kamu sukai, tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan. Maksud dari surah ini bahwa yang pertama yang saya tangkap adalah keharusan memakai pakaian indah dan menutup aurat, karena di agama dianjurkan untuk itu. Sedangkan yang kedua,
makan dan minum yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, karena untuk tubuh kita juga. Dan yang ketiga, jangan berlebih-lebihan dalam konsumsi. Itu surah Al-A'raf ayat 31. Sedangkan ada surah selanjutnya itu Quran surah An-Nahl ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalakum fil an'ami la ibrah nusikum mimma fi butunihi mim baini farsiu wa damil labanan khalisan syaigal lisyabirin. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, makna surah Al-Nahl ayat 66 ini, bahwa dalam ayat ini mengingatkan bahwa sesungguhnya pada binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan lain-lain, terdapat pelajaran yang berharga, yang mana mengantarkan manusia menyadari bahwa kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Allah menganugerahkan minuman dari apa yang berada di dalam perut binatang-binatang betina itu, yaitu antara sisa makanan dan darah, yaitu berupa susu murni yang tidak bercampur dengan darah, sekalipun kotorannya tidak juga bercampur dengan sisa makanannya. Lagi, kalau kita mengonsumsi itu, banyak manfaat yang kita dapat, tetapi juga mengandung bergizi dan bebas dari berbagai macam penyakit. Nah, Quran surah An-Nahl ayat 66 ini maknanya Allah Subhanahu wa taala meminta perhatian kepada kita, kepada hambanya, karena pada binatang ternak itu ada pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil, bahwa Allah itu memisahkan susu binatang ternak itu dari darah dan kotoran, sehingga menghasilkan susu binatang ternak yang bersih dan bergizi yang bermanfaat dikonsumsi bagi umat manusia. Selanjutnya, sesuatu yang banyak dikonsumsi manusia itu kan sebagian besar adalah binatang ternak, baik itu daging, susu, telur, dan lain-lain. Karena keduanya merupakan kebutuhan konsumsi utama manusia. Selanjutnya, mengantarkan manusia untuk menyadari kebesaran Allah. Selanjutnya ada hadis di sini yang berkaitan dengan konsumsi, dua hadis yang berkaitan dengan larangan berlebih-lebihan. Yang artinya dari Mikdam bin Madi Kariba, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk napasnya. Berdasarkan hadis di atas, kita mengambil pelajaran bahwa untuk mengonsumsi makanan dan minuman sesuai kebutuhan yang diperlukan saja. Janganlah berlebih-lebihan untuk mengonsumsi makanan dan minuman, dan makanlah setelah lapar, dan berhentilah sebelum kenyang. Dan mengajarkan untuk pola makan yang seimbang, karena pola makan yang berlebih-lebihan itu akan berakibat dampak buruk kepada tubuh kita. Selanjutnya, konsumsi dalam Islam. Aturan dan kaidah konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dari berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Kemudian tidak boleh mendikotomi antara kenikmatan dunia dan akhirat. Bahkan sikap ekstrim pun harus dijauhkan dari dalam berkonsumsi, yaitu sikap tabzir dan israf. Tabzir itu sifat mubazir dan israf itu adalah sifat boros. Bukan berarti mengajak manusia untuk bersifat bakhil ataupun kikir, akan tapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam di sini ada 5. Yang pertama ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Dan di sini masuk ke bagian maslahah dalam konsumsi. Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas ekonomi yang selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Bahwa dalam maslahah dalam konsumsi itu ada 3. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan. Berikut ada tabel. Di sini saya jelaskan tabel karakteristik kebutuhan dan keinginan. Di situ bahwa keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Contoh seperti karakteristik sumber, bahwa keinginan itu bersumber pada nafsu manusia, sedangkan kebutuhan itu fitrah manusia. Karakteristik hasil itu dari keinginan itu kepuasan, dari kebutuhan itu manfaat dan berkah. Dari segi ukuran, kalau keinginan preferensi atau selera, sedangkan kebutuhan adalah fungsi. Kalau dari sifat subjektif, kalau kebutuhan objektif. Kalau tuntutan Islam, kalau keinginan dibatasi atau dikendalikan, kalau kebutuhan dipenuhi. Selanjutnya maslahah dan kepuasan.
jika dilihat dari kandungan maslahah dari suatu barang yang jasa terdiri dari manfaat dan berkah, maka di sini seolah tampak bahwa manusia dan kepuasan adalah identik. Kepuasan adalah suatu akibat dari terpenuhnya suatu keinginan. Sedangkan maslahah itu adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Berbeda dengan kepuasan bersifat individualis. Maslahah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, tapi maslahah bisa dirasakan oleh orang banyak. Selanjutnya yang terakhir ada maslahah nilai-nilai ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam akan terwujud jika prinsip-prinsip dan nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabdian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat, yaitu maslahah duniawi, tetapi tidak akhirat. Sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip nilai akan melahirkan manfaat dan berkah, maslahah dunia dan akhirat. Selanjutnya di bagian keseimbangan dan konsumsi dalam ekonomi Islam mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya sampai tuntas, mohon Mas Ari agar melanjutkan. Terima kasih. Oh iya Pak. Baiklah, saya lanjutkan saja. Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam. Keadilan konsumsi adalah di mana seseorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan sosial. Jadi kebutuhannya itu bukan kebutuhan dia saja, tapi ada kebutuhan sosial juga bagi orang lain. Kebutuhan materi dipergunakan untuk kehidupan duniawi, individu, dan keluarga. Sedangkan konsumsi sosial dipergunakan untuk kepentingan akhirat. Mungkin contohnya seperti berupa berzakat, berimpak, dan bersedekah. Dengan kata lain, konsumen muslim akan membelanjakan pendapatannya untuk duniawi dan ukhrawi. Di sini muara keunikan konsumen muslim yang mengalokasikan pendapatannya yang halal untuk zakat adalah sebesar 2,5%. Kemudian baru mengalokasikan dana lainnya untuk konsumsi yang lain. Selain karena keseimbangan ekonomi, maka di antara pendapatan konsumen merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang kaya dalam harta. Mereka yakni dalam bentuk zakat-zakat yang wajib diikuti, sedekah, dan infak. Semua konsumsi itu dapat membersihkan harta dari segala noda subhat dan mensucikan hati dari berbagai penyakit yang menyeliputinya seperti rasa kikir, tak mau mengalah, dan egois. Harta tidak akan berkurang dengan bersedekah, karena harta tidak akan hilang karena membayar zakat, baik di daratan maupun di lautan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari dan Pak Slamet, terima kasih pemaparannya. Mungkin rekan-rekan teman-teman semua yang mau buka diskusi dipersilakan melakukan chat di kolom chat. Untuk materi kedua, apakah langsung Pak dosen atau langsung menunggu pertanyaan dari rekan-rekan? Nah, di sini belum ada di jam itu. Oke Pak, silakan yang pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Something went wrong. Please try again. Silakan Pak Triyono. Something went wrong. Please try again. Makalah Something kami went wrong. Please try again. yang pertama ada latar belakang distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Pembahasan terkait dengan pengertian dan makna distribusi tidak lepas dari konsep moral ekonomi yang dianut. Apabila konsep dasar diterapkan adalah sistem kapitalis, maka permasalahan distribusi yang akan timbul adalah adanya perbedaan yang mencolok pada kepemilikan. Pendapatan dan harta peninggalan, jika asas yang mereka anut adalah sosialisme, maka sistem ini lebih melihat kepada kerja sebagai asas dasar dari distribusi pendapatan, dan hasil yang nantinya akan
diperoleh tergantung pada usaha mereka. Distribusi dalam Islam, dalam karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur. Karena pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberikan manfaat dan juga menguntungkan masing-masing pihak. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah atau tukar-menukar yang membawa manfaat antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memantik konflik individu maupun konflik sosial. Oleh karena begitu pentingnya pendistribusian yang adil dan jujur, maka perlu bagi kita untuk mempelajari distribusi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Next. Something went wrong. Please try again. Mungkin ada gangguan dari pemahaman. Suaranya nggak kedengaran. Ada gangguan, Pak. Pengertian dan dasar. Ya, terus. Dasar distribusi. Distribusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu distribution, yang berarti penyaluran, sedangkan kata dasarnya to distribute, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah meningkatkan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar antar golongan tertentu saja. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintah amatlah penting, karena distribusi menjadi posisi penting dan teori ekonomi mikro, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis, sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial, politik, sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional. Next. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriah yang melampaui batas dan usaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar dan seksama. Dalam rangkaian mengontrol pertumbuhan dan penimbunan harta kekayaan, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakan demi kebaikan masyarakat. Distribusi dalam pandangan ekonomi Islam. Di sini ada beberapa prinsip dalam distribusi. Ada prinsip keadilan dan prinsip kebebasan yang meliputi yang pertama memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum Islam, komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam. Yang ketiga, tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang bodoh, gila, dan lemah. Ini ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5, tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merusak kepentingan orang banyak. Yang keempat, hak untuk bersyarikat saling memiliki dengan menguasai atau
mitra kerja. Yang kemudian ada tujuan distribusi. Yang pertama, menjamin terpenuhnya kebutuhan dalam masyarakat, mengurangi ketidaksamaan pendapat dan kekayaan dalam masyarakat, untuk mensucikan jiwa dan harta dalam surat At-Taubah di ayat 103. Kemudian untuk membangun generasi yang unggul, yang terakhir untuk mengembangkan harta. Next. Kemudian ada ayat-ayat yang berhubungan dengan distribusi dalam perspektif Al-Quran, seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Paujan. Oke, terima kasih Mas Triyono. Saya melanjutkan di sini untuk ayat yang berhubungan dengan distribusi dalam Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama yang jadi pokok pembahasan adalah surah Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nah, ini untuk terjemahnya sudah dibacakan Mas Triyono tadi. Selanjutnya berkaitan dengan surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-Hasyr itu diturunkan pada waktu peperangan Bani Nadir. Kaum Yahudi Bani Nadir adalah penduduk yang dahulu di zaman Nabi Muhammad bertempat tinggal dan berkebun kurma di luar kota Madinah. Karena pengkhianatan mereka kepada Rasulullah, maka Rasul pun mengepung mereka dan mengusirnya, seraya Rasul membolehkan mereka membawa harta kekayaannya sejauh yang mereka mampu mengangkutnya dengan binatang-binatang mereka. Dengan catatan, mereka tidak diperbolehkan membawa senjata. Mereka pun kemudian pergi sampai ke Syam atau Syria. Allah menurunkan ayat 1-5 surah Al-Hasyr yang pada intinya adalah membenarkan tindakan Rasulullah itu, termasuk tindakannya untuk mengambil alih sisa-sisa harta yang ditinggalkan mereka atau kaum Bani Nadir. Selanjutnya dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Rasulullah sampai di tempat kaum Bani Nadir, mereka bersembunyi di dalam benteng, lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat supaya menebang pohon-pohon kurma untuk kemudian membakarnya sampai berasap tebal, yang menyebabkan Bani Nadir tidak mampu lagi bertahan di dalam benteng. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Hai Muhammad, kamu telah melarang orang merusak bumi dan mencela orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Namun mengapa kamu sendiri justru menebangi pohon-pohon kurma dan lalu membakarnya?" Nah, terkait teriakan mereka itu, maka turunlah ayat 9 dari surah Al-Hasyr. Selanjutnya, kami dapat ambil kesimpulan dari surah Al-Hasyr ayat 7. Yang pertama di sini harta fai, yaitu pada dasarnya dan dalam kenyataannya kemaslahatan umum seperti yang dipraktikkan melalui kebijakan dan kebajikan Rasulullah. Kemudian untuk masyarakat miskin tertentu, dalam hal ini keluarga Nabi sendiri, atau khusus Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Yang kedua, tujuan utama dari pembagian harta fai ke dalam 5 bagian yang dilakukan secara profesional, proporsional, dan prosedural itu semata-mata untuk mencegah kemungkinan peredaran harta kekayaan yang selalu dan selamanya berada di dalam genggaman segelintir orang-orang kaya. Yang ketiga, semua dan setiap hukum yang dilakukan Rasulullah wajib diikuti oleh umatnya. Sebaliknya, setiap hukum yang dilarang oleh Rasulullah wajib dijauhi oleh umatnya. Yang keempat,
Mengikuti hukum Rasulullah itu merupakan bagian dari perintah ketakwaan kepada Allah. Melanggarnya tergolong ke dalam perbuatan dosa yang akan disiksa oleh Allah. Nah, untuk distribusi ini salah satu kebijakannya yaitu tentang distribusi zakat. Sebagaimana di sini dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, pada ayat sebelumnya yaitu ayat 58 telah menjelaskan tentang sikap kaum munafik yang menganggap dirinya berhak menerima zakat, padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerima zakat. Mereka mencela Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi tidak adil dalam pembagian zakat. Nah, dikisahkan ada seorang yang datang menghadap Nabi, ia bernama Zulkhuwaisirah. Ia mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, hendaklah engkau berlaku adil." Lalu Rasulullah menjawab, "Celakalah dirimu. Siapa orang yang bisa berbuat adil kalau diriku saja tidak berlaku adil?" Nah, kisah ini yang menjadi asbabun nuzul surah At-Taubah ayat 58. Ayat ini untuk menjelaskan bahwa ada seorang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Nabi. Ia menjadi iri hati karena tidak mendapat zakat. Nah, dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ini turun sebagai pembenaran terhadap sikap Nabi yang membagikan zakat kepada para pengembala dan lain-lain. Selain pembenaran terhadap sikap Nabi, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat bukan diberikan kepada orang-orang yang telah mencaci Nabi, tetapi zakat hanya untuk 8 golongan, yaitu fakir, miskin, yang mengelola zakat, mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, fi sabilillah dan ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah yang wajib diterapkan dalam pembagian zakat. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat. Oleh sebab itu, maka zakat tidak boleh diberikan kepada selain 8 golongan tersebut. Kesimpulannya di sini dari surah At-Taubah ayat 60, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Al-Quran juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun. Di samping itu, memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi kekayaannya di antara kerabat dekat apabila meninggal. Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat seperti di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu didistribusikan kepada 8 asnaf. Nah, di sini juga ada infak dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan yang menderita akibat pajak negara. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan dari kedua kelompok sudah kita dengarkan bersama. Untuk itu kita sekarang memasuki ke diskusi kelas. Di dalam chat sudah bisa kita baca. Di sini ada beberapa yang sudah melakukan pertanyaan. Yang pertama dari Pak Sagap Baitullah. Bisa bacakan Pak Sagap Baitullah ya. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Ari dan Pak Slamet, di manakah di makalah tadi ada dibahas tentang isrof, tafsir, dan wakil. Yang ingin saya tanyakan adalah, bisakah dijelaskan dan diberikan contoh dari beberapa penjelasan tadi?
Ya, baiklah. Mungkin saya langsung akan menjawab saja pertanyaan dari Saudara Sagap, yang mana pertanyaannya tadi sudah dibacakan oleh Pak April, bahwa israf, takzim, dan bakhil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit berupa contohnya, bahwa tabjir itu sifatnya adalah sifat mubazir. Kata tabjir itu adalah mubazir. Sedangkan maknanya adalah menyia-nyiakan. Sedangkan kalau israf, israf itu adalah sifat boros. Dan sedangkan maknanya ataupun berlebih-lebihan. Sedangkan bakhil, bakhil itu adalah perbuatan yang kikir ataupun pelit. Kalau saya contohkan, kalau tabjir, itu kan sifatnya mubazir. Terus maknanya kayak menyia-nyiakan. Seperti halnya saya contohkan, saya, misalkan ada orang gitu, ingin memesan makanan, tapi dia berlebihan banget gitu memesan makanannya. Sedangkan pas dia makan, dia udah kenyang, makanan yang dipesan banyak itu tadi tidak dimakan dan disia-siakan, otomatis kan itu sifatnya menyia-nyiakan, berlebihan kan. Nah, itu kalau si takjir. Kalau si israf, itu sifatnya boros, berlebih-lebihan. Saya contohkan seperti halnya, saya butuh satu kendaraan yang seharga, kalau kendaraan kan harganya banyak tuh, ada yang dari 10 juta sampai ratusan juta. Nah, saya di sini kebutuhan saya cuman ingin motor itu yang bisa fungsinya itu jalan lah, ibaratnya 15 juta. Tapi saya memilih motor yang harganya 75 juta, sedangkan keperluan lain saya itu banyak, bukan hanya motor itu saja. Jadi saya tetap memilih yang ke 75. Di situ kan saya berlebihan dalam memilih motor itu tadi. Itu kalau si israf. Kalau si bakhil itu udah pasti kikir atau pelit. Misalkan ada seseorang yang ibaratnya pelit, tidak ingin bersedekah, tidak ingin berinfak. Jadi itu. Soalnya kalau di bagian ini, saya ini kan membahas tentang konsumsi dalam ekonomi Islam. Karena di dalam ekonomi Islam di sini saya sebelumnya maaf tidak menyertakan ada yang namanya al-maqasid al-hamsah, yaitu adalah 5 hal penting kebutuhan dalam konsumsi. Yang pertama itu ada menjaga agama, yaitu ada hibdun ad-din, yang kedua ada menjaga jiwa, hibdun an-nafs, yang ketiga ada hibdun al-akal atau menjaga akal, yang keempat ada hibdun al-mal atau menjaga harta, dan yang kelima adalah hibdun an-nasal, yaitu menjaga keturunan. Nah, kenapa saya bahas di sini? Soalnya kalau sifat israf atau sifat boros tadi sudah menyimpang dari menjaga harta. Karena kalau kita ibaratnya punya harta, tapi punya pendapatan lebih, tapi kita menyia-nyiakan atau melebih-lebihkan, sedangkan kebutuhan kita ibaratnya ada yang lain, itu sudah tidak menjaga hibdun amal, yaitu menjaga harta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Slamet ingin menambahkan. Ya, saya menambahkan sedikit tentang sebuah hadis di mana dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan mubadir, dan mubadirina kanu ihwana syayatin. Barang siapa memberikan makanan atau segala sesuatu yang dikonsumsi, maka dialah termasuk teman daripada setan. Mungkin contohnya begini, termasuk membelanjakan sesuatu, makanan yang tidak ekonomis. Kita kan kalau ekonomis itu kan sudah tahu keperluannya sebenarnya seberapa. Seandainya belanja makanan untuk orang 10, itu 100.000 sudah kenyang, ya cukuplah segitu kan. Seandainya dibelikan 2 kali lipat, maka tentu tidak termakan. Atau ya kalau dikasihkan ke orang lain, ada yang menerima. Tapi kalau tidak ada yang mau, maka tentulah makanan tersebut menjadi tidak bermanfaat, tidak berguna, dibuang. Itu termasuk salah satu contoh daripada mubazir. Demikian, terima kasih. Jawaban dari Pak Ari dan Pak Slamet, gimana Pak Sagap, apa bisa diterima? Atau mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan atau menyanggah? Pak Sagap? Ya Pak, cukup. Ya, cukup, alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Pak Ari dan Pak Slamet. Untuk itu kita menjawab pada pertanyaan kedua, yaitu dari Pak Saprianur. Beliau menanyakan kepada Pak Slamet dan Pak Ari, dalam perspektif Islam ada tujuan dari konsumsi orang Muslim, dan pendapat Anda tentang prinsip konsumsi
yang berkaitan dengan kehalalan dan kemanfaatan serta kewajaran. Itu yang bagaimana maksudnya? Tolong dijelaskan untuk yang berkaitan dengan halal, manfaat dan kewajaran. Silakan Pak Ari dan Pak Maman. Ya, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Saprianur. Yang pertama tadi kan kayak tujuan dari konsumsi seorang muslim. Bahwa kalau menurut saya tujuan dari konsumsi seorang muslim itu bukan hanya meraih manfaat ataupun kepuasan dari apa yang dikonsumsi, tetapi juga mendapat maslahah atau keberkahan yang didapat dari suatu konsumsi. Yang seperti saya jelaskan di PowerPoint tadi, bahwa maslahah itu sangat penting bagi Islam. Karena kita sebagai orang Islam bukan cuma mengejar dunia, tetapi juga akhirat. Bahwasanya kalau kita mengonsumsi dan ibaratnya kita barengi konsumsi kita itu dengan maslahah ataupun kayak bersedekah terhadap orang lain, bukan cuma tujuan dunia aja yang kita gapai, tetapi tujuan akhirat juga. Gitu Pak. Tapi dan selanjutnya, dan prinsip konsumsi yang berkaitan dengan kehalalan, kemanfaatan, dan kewajaran, dan pendapat saya. Kalau itu tadi, kalau kehalalan, di sini kalau kehalalan itu, prinsip kehalalan masuk ke prinsip-prinsip konsumsi Islam di bagian prinsip keadilan. Karena di bagian keadilan ini, prinsip ini mengandung arti sangat penting mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh Islam. Dalam hal ini, contohnya seperti makanan dan minuman yang ibaratnya dilarang oleh Allah, kita tidak boleh mengonsumsinya. Sebagaimana firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah atau selain nama Allah. Tetapi barang siapa yang keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau prinsip kehalalan, kita itu harus mengikuti prinsip-prinsip konsumsi Islam dalam keadilan. Karena udah dijelaskan situ. Kalau kemanfaatan, kita lebih kayak ke mencari manfaat dari suatu hal yang kita konsumsi itu. Misalkan kayak manfaat dari kita mengkonsumsi makan makanan yang halal kan udah pasti bermanfaat. Karena kita menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah. Sedangkan kewajaran ini menganut kayak prinsip kesederhanaan bahwa kita tuh tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi. Mungkin Pak Selamat ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya menambahkan tentang mungkin keterangan sedikit atau pendapat mengenai mencari nafkah yang berkeadilan itu. Ini kan seorang muslim sudah diberi hak bahwa seorang muslim itu makanannya yang halal, yang tidak dilarang oleh ajaran agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita menjarah atau merambah lagi ke makanan-makanan yang dilarang, itu berarti serakah. Kita tidak menerima dengan apa yang telah diberikan hak untuk kita. Kan seperti itu. Nah, itu artinya bahwa kita harus menyadari keadilan itu sendiri. Hak kita sudah dibatasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk Pak Saprianur, bagaimana? Apa ada tanggapan dari jawaban beliau berdua? Sip aja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Nova Fitria. Assalamualaikum, izin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana agar konsep distribusi ini bisa terrealisasi di dalam kehidupan. Karena kita tahu bahwa konsep-konsep dalam Al-Quran yang Allah turunkan pasti perlu untuk bisa diterapkan. Atau menjelaskan tentang konsep tadi. Kelompok 2, Pak Triyono dan Pak Fauzan. Baik, terima kasih Pak April. Di sini saya akan coba menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Nova ya. Terkait dengan agar konsep distribusi ini bisa terrealisasi dalam kehidupan, karena kita tahu bahwa konsep-konsep dalam Al-Quran yang Allah turunkan pasti bertujuan untuk bisa diterapkan. Jadi di sini bagaimana supaya kita bisa menerapkan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, yang pasti sebagai
seseorang yang beriman, pastinya kita berpegang teguh pada ketentuan yang telah Allah ciptakan kayak gitu, Pak. Jadi misalkan di sini ada konsep ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan agar distribusi itu bisa sesuai dengan apa yang diajarkan, tidak jauh dari apa yang tidak jauh dari apa yang tidak melenceng, seperti itu, Pak. Jadi sebagai orang beriman tentunya kita harus paham dulu nih prinsip-prinsip dalam distribusi yang menurut Islami itu bagaimana, yang menurut syariah itu seperti apa, kayak gitu. Kalau kita paham itu, sebagai seorang muslim ya kita wajib untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mungkin Mas Paujan bisa menambahkan. Oke, saya izin menambahkan pertanyaan dari Bu Nova Fitria ya. Bagaimana agar konsep distribusi ini bisa terrealisasi di dalam kehidupan? Karena kita tahu bahwa konsep-konsep dalam Al-Quran yang Allah turunkan pasti bertujuan untuk bisa diterapkan. Nah, sebagaimana dijelaskan pada makalah kami tadi, itu sudah menjelaskan bagaimana konsep-konsepnya, distribusi secara Islam. Nah, namun bagaimana agar bisa terrealisasi, maka muncullah namanya instrumen. Nah, instrumen-instrumen ini dalam distribusi ekonomi Islam, diantaranya yang pertama itu zakat. Jadi yang zakat ini perannya ada peran individu maupun peran negara. Kemudian yang kedua ada zakat. Yang kedua di sini ada wakaf. Yang ketiga itu waris. Yang terakhir ada infak dan sedekah. Nah, untuk menerapkannya tentu di sini selain dari individu, ada juga dari kelompok atau negara, misalnya yang mendukung agar konsep distribusi dalam ekonomi Islam ini bisa terrealisasi. Demikian. Terima kasih. Terima kasih dari jawaban Pak Triyono dan Pak Muhammad Fauzan. Gimana Mbak Nova? Atau mungkin mau disanggah? Terima kasih jawabannya. Cukup aja, Pak. Oh, cukup aja. Oke. Dari Mbak Nova, kemudian kita melihat pertanyaan berikutnya tentang dari Pak Jaka Wahyu Rahmanto. Saya ingin bertanya kepada kelompok Mas Ari dan Pak Slamet. Dalam prinsip konsumsi Islam, ada tadi dijelaskan tentang prinsip keadilan. Yang ingin saya tanyakan, maksud dan prinsip adil itu seperti apa? Dan seperti apa penerapannya dalam kehidupan? Silahkan berikan contoh. Dengan Pak Ari dan Pak Slamet. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Jaka Wahyu Rahmanto yang ingin pertanyaannya itu tadi. Prinsip keadilan. Nah, di sini saya jelaskan lagi sedikit mengenai prinsip keadilan dalam konsumsi ekonomi Islam. Bahwa prinsip keadilan ini maknanya adalah, yaitu kita sebagai manusia itu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Bukan cuma mencari rezeki, tapi berkonsumsi juga. Bahwa maknanya seperti kita bekerja, makan, dan segala macam, kita itu harus sesuai mencari yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Selanjutnya, prinsip ini artinya sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman. Jadi maksudnya itu, misalkan kita bekerja atau apa gitu, dalam hal ekonomi, alangkah baiknya kita itu menjauhi apa yang dilarangnya, seperti hanya dalam kita bekerja.
seperti halnya kita dalam bekerja, kita harus menghindari ibaratnya yang dilarang oleh agama. Misalkan bekerja tapi hukum dari hasil kerjaan kita itu tadi yang hukumnya haram gitu. Kalau contohnya mungkin bisa dicontohkan oleh Pak Slamet. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya menguatkan lagi seperti maksud keadilan dari Islam ini kan bahwa di dunia ini kan manusia sudah digolong-golongkan dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Tentu mempunyai prinsip dan akidah yang berbeda-beda. Kebetulan kita sudah ada tuntunan di Al-Quran dan hadis, di mana kita orang Islam sudah dibatasi mengkonsumsi itu sesuai dengan yang sudah diatur dalam akidah agama kita. Itulah yang halal. Itulah hak kita. Karena itu hak bagian kita, maka kita menyadari bahwa hak kita itu adalah sesuatu yang memang untuk adil. Adil memberikan sesuatu terhadap sesuai dengan porsinya. Karena porsi kita adalah sesuatu yang halal, kita tidak berhak atau tidak mengembangkan, tidak menggali, tidak mencari sesuatu yang tidak halal. Karena mungkin di tempat lain orang-orang yang bisa untuk yang menurut kita nggak halal konsumsi sama mereka, yaitu mungkin di situ keadilan. Artinya yang bisa mengkonsumsi yang tidak haram, yang tidak halal, ya silahkan. Itu bagian mereka. Kan seperti itu. Artinya adil. Bagian mereka ya untuk mereka, porsi mereka. Porsi kita muslim yang halal, ya itulah bagian kita. Artinya adil itu sesuai dengan porsi atau apa namanya itu. Haknya masing-masing. Seperti bantu pemerintah itu kan kalau yang menerima bantuan apa namanya itu BPJS segala macam itu kan orang-orang tertentu. Untuk orang-orang kaya yang tidak berhak ya jangan iri, kan seperti itu ibaratnya kan. Di situ dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari jawaban kelompok 1 tadi, apakah ada tanggapan dari penanya? Sementara cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Jaka Wahyu pertanyaannya, dan sekarang menginjak pada pertanyaan berikutnya dari Mas Anas. Yaitu, Assalamualaikum, izin bertanya mengenai tentang konsumsi itu sendiri dalam perspektif Islam. Apakah ada konsep halal food style yang menyesuaikan perkembangan saat ini? Melihat sekarang banyak konsumsi yang dibuat oleh beragam manusia sendiri. Terima kasih. Pak Slamet bisa jawab, Pak Slamet. Mohon diulang pertanyaannya. Pak April, mohon diulang pertanyaannya Pak April. Ya, izin bertanya mengenai tentang konsumsi itu sendiri. Dalam perspektif Islam, apakah ada konsep halal food style yang menyesuaikan perkembangan saat ini? Melihat sekarang banyak konsumsi yang dibuat oleh beragam manusia itu sendiri. Terima kasih. Oh ya, walaupun dunia berputar demikian dahsyat, akidah tidak akan bisa diganti. Karena sudah tertuang secara baku dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga solusinya adalah label halal itu tadi yang dikeluarkan oleh MUI kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin ada lagi institusi yang mengeluarkan label halal seperti itu. Ya seandainya pada zaman dulu, zaman Nabi makan babi dilarang, ya pada zaman modern bahkan pasca modern nanti pun ya tetap larang seperti itu. Artinya tidak akan bisa berubah. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi?
Ya, saya mungkin akan menambahkan dari pernyataan Pak Slamet tadi. Saya setuju bahwa asalnya pada masa sekarang ini kan kita itu kalau mencari kayak makanan halal itu udah pasti ada labelnya. Nah, cuman bahwa kriteria makanan halal itu yang pertama ada halal lijatihi, yaitu halal dari sisi zat. Yang kedua itu cara memperolehnya halal. Dan yang ketiga juga prosesnya juga harus secara ibaratnya tuh kayak kita memesan makanan, kita tahu bahwa makanan itu diproses dengan cara Islami dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya udah ada kayak label MUI yang sekarang ini, mungkin bisa dipastikan itu adalah halal. Mungkin itu saja Pak April. Bagaimana untuk Pak Anas? Apakah ada penyangga dari jawaban Pak Bang dan Pak Ari? Untuk Pak dosen, apa di-cut dulu ini? Karena udah azan kayaknya. Boleh kita azan ya? Yes. Di sini belum, jadi saya masih mendengarkan biasa-biasa saja. Siap. Atau mungkin ditanggapi dulu untuk Pak dosen beberapa pertanyaan tadi dari Bapak. Terkait dengan masalah apa tadi nih? Konsumsi ya? Halal food style, Pak. Ya, yang pertama bahwa kalau terkait dengan kehalalan, jadi ternyata di negara-negara Eropa pun itu sudah menjadi tren tentang kehalalan itu sendiri. Jadi di sana label-label halal itu menjadi tren sehingga orang-orang Muslim ketika ingin memilih untuk mencari itu sudah tidak ada masalah karena itu sudah jelas di labelnya ada. Nah, di Australia sendiri sepengetahuan saya bahwa dalam memotong sapi itu diberikan hak kepada orang Muslim untuk melakukan pemotongan itu. Nah, itu di Australia. Nah, memang kalau kita mendengarkan Pak Quraisyab ya, dia juga pernah menjelaskan terkait dengan hal ini. Dia bilang begini bahwa transaksi kehalalan di Indonesia di dunia Islam itu artinya yang berlabel itu masih kurang. Nah, lagi-lagi beliau menegaskan bahwa yang unik katanya ketika orang-orang di Eropa ya, saya tidak tahu Eropa yang mana, negara mana, dia mengatakan begitu, bahwa ketika sesuatu itu yang ternyata barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan label yang tertera di label makanan itu bisa dikembalikan dan mereka terima. Uniknya kata beliau, di negara Islam justru tidak boleh. Nah, ini jadi ada sesuatu yang agak unik. Nah, kemudian kadang-kadang kita ketika ingin belanja sesuatu itu ya, itu sesuai dengan ini konsumsi ya, sesuai dengan apa yang kita kadang-kadang apa yang kita bukan yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Nah, pada suatu hari salah seorang sahabat itu melewati lewat depan Nabi. Ini ceritanya dari Yusuf Qardawi. Bahasa hadisnya saya tidak tahu persis, tapi sahabat ini ketika lewat apa katanya? Ayo mau kemana kamu? Ini Nabi menegur sahabatnya. Dia bilang saya mau ke pasar. Apa jawaban Rasulullah? Kullu mashtahaita ishtaraita katanya.
semua yang kamu inginkan itu kau harus beli, katanya. Itu Nabi tidak mengatakan jangan pergi, jangan beli, tidak. Dia hanya mengatakan kullu mashtahaita ishtaraita, semua yang kamu inginkan itu kau harus beli. Nah, ini kan pertanyaan mengandung makna larangan kalau memahami itu, bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu kita harus beli. Nah, ini juga model bagaimana menahan ya, mengkonsumsi, itu juga manajemen barangkali strateginya dalam bagaimana kita tidak terlalu menginginkan keinginan kita. Nah, tadi itu saya mendengar sekilas terkait dengan syarat dan kriteria konsumsi ya. Tapi ada di situ terkait dengan juga kehalalannya ya. Kriteria tadi ya. Nah, mungkin kalau perlu mungkin ditambahkan dengan kata syarat-syarat apa saja yang perlu dikonsumsi. Kemudian ada ayat dalam Al-Quran itu mengatakan begini. Ma'afa Allahu ala rasulihi walillahi walirrusuli walizil qurba wal yatama wal masakin wal sabili kay la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai sebenarnya ini istilahnya jangan sampai orang-orang kaya itu menguasai terhadap orang-orang yang miskin. Tetapi ini juga mungkin pembatasannya. Karena kita merasa banyak duit misalnya, lalu kita memberi semaunya, bukan yang kita butuhkan dalam rumah tangga itu sendiri. Itu untuk karena prinsip-prinsip ekonomi itu kata Pak Quraish Shihab kata Yusuf Qaradawi yang sering dilupakannya adalah al-iqtisadi katanya. Iqtisad itu kesederhanaannya atau menahan apa yang kita inginkan, tidak semua harus dibeli. Iqtisad ya, sederhana lah istilahnya itu. Nah, itu Yusuf Qaradawi mengatakan demikian itu. Tidak semua harus prinsip ekonomi yang dilupakan Barat itu adalah tidak boros ya, kalau kita itu ya, boros ya. Jadi itu yang kata beliau, andaikan al-iqtisad atau tidak boros ini dimanfaatkan di negara-negara Islam katanya, maka insya Allah akan orang dapat semuanya. Dia contohkan begini, berapa banyak orang-orang Arab itu meninggalkan rumahnya, AC-nya tetap jalan, listriknya tetap hidup, dia tinggalkan rumahnya pergi untuk melancong ke sana kemari, karena mereka udah banyak duitnya. Tetapi mereka lupa bahwa di rumahnya yang AC yang ditinggal itu adalah sebuah bentuk keborusan. Yang kedua juga beliau menyampaikan bahwa banyak negara Arab itu mereka daya beli pakaian itu luar biasa karena duitnya banyak. Apa yang diinginkan itu dibelinya. Tetapi itu nggak dipakai. Hanya ditumpuk sedikit, setelah dia ditumpuk di lemari dan seterusnya. Ini juga Yusuf Qaradawi mengkritiknya bahwa kenapa kita tidak menggunakan iqtisad di dalam kehidupan ini, sementara Islam itu juga menganjurkan demikian, sehingga prinsip-prinsip ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu cukup untuk sementara sambil kita menunggu azan. Kalau masuk sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti break dulu sampai jam berapa nih Pak Rian? Jam ya, kita sepakati kira-kira jam berapa bisa masuk lagi. Jam 2.45 atau jam 2.50? Sekiranya habis sholat asar, ya,
Jam berapa kita masuk? Kita sepakati saja. Jam 2.45. Oke. Ya, silahkan diketok. Oke rekan-rekan, jam 2.45 ya, kita masuk kembali. Oke.